Saudara, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Singa Mesopotamia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis sore besok. Kita lihat Sintayong tampaknya akan tetap memakai formasi 3-4-3, di mana lini serang akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan juga Ragnar Oratmangun. Lalu di lini tengah akan diisi oleh Asnawi, Ivar Jenner, ada juga Tom Haye dan juga Sein. Sementara lini belakang akan dibentengi Rizky Ridho, Jay Izes, dan juga Jordi Amat. Kalau kita lihat saat ini timnas Indonesia menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin dari 4 laga yang sudah dijalani. Skuad Garuda hanya butuh tambahan 3 poin lagi untuk lolos ke babak selanjutnya. Tim Garuda bisa meraih poin itu dari laga lawan Irak besok atau lawan Filipina pekan depan. Strategi apa yang akan digunakan timnas untuk mengalahkan Irak dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Timnas Garuda akan menjamu Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Di pertemuan pertama November 2023 lalu, Indonesia takluk 1-5. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai Irak merupakan tim yang bagus dan tentunya lebih kuat dari Indonesia. Namun ST optimistis di laga kali ini Garuda bisa memetik poin. ST berharap Jordi Amat dan kawan-kawan bisa bermain dengan lebih percaya diri, terlebih tampil di hadapan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bek timnas Garuda Jordi Amat menjanjikan skuad timnas akan berjuang keras melawan Irak. We hope that we have a good performance tomorrow in front of full stadium. The supporters are great. We will give our best and looking forward to play the game. Meski telah dipastikan lolos ke babak berikutnya, namun Irak tetap mengincar kemenangan. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, menyebut pertandingan kali ini akan sangat berbeda dibandingkan leg pertama di Basra lalu. I think we deserve our victory, but maybe no 5-1. But football, if you score, you win. We had a very high percent of goals in Basra, but I repeat, each match is very different, and tomorrow will be a very different match. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menilai Indonesia masih memiliki peluang menang saat menghadapi Irak. Wesley berharap Indonesia dapat bermain lebih menyerang karena kini memiliki amunisi pemain yang bagus di lini depan seperti Ivar Jenner dan juga Ragnar Oratmangun. Sedangkan lini pertahanan harus lebih fokus mengantisipasi serangan Irak. Kemampuan Irak memainkan bola-bola sayap dan bola-bola silangnya, bola-bola crossing itu pasti akan menjadi ancaman. Waktu lawan Tanzania kan itu menjadi PR kita. Nggak boleh kita sering-sering melakukan bola-bola silang crossing ketika Irak dengan kebiasaan mereka dan kemampuan mereka itu akan menjadi ancaman buat kita ketika serangan kita, bola-bola silang kita gagal, lalu mereka melakukan serangan balik. Kita berkali-kali memperlihatkan bahwa serangan balik kita harus benar-benar mewaspadai gerakan dua pemain kita di tengah maupun serangan balik kita, serangan balik lawan itu dua-dua itu menurut saya Ivar Jenner dan Nathan itu adalah kunci. Nah, untuk lolos ke putaran ketiga, timnas Garuda hanya membutuhkan 3 poin tambahan atau 1 kemenangan dari 2 laga tersisa. Setelah menjamu Irak, timnas akan menghadapi Filipina di laga terakhir. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana peluang timnas Garuda menang lawan Irak besok? Kita akan perbincangkan ini bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, ini kan Indonesia terakhir kali menang lawan Irak sekitar 24 tahun lalu di tahun 2000 di Piala Kemerdekaan. Kalau Bung Joy sendiri melihatnya peta kekuatan Indonesia kali ini seperti apa? Ya, level permainan Indonesia kan sebetulnya secara umum sudah membaik ya. Yang timnas maupun yang U23. Tapi permainan U23 ini menurut saya jauh lebih menarik. Meskipun juga kalah kan waktu di Piala Asia U23. Tapi yang seniornya ini memang
kali terakhir pertemuan, bahkan pertemuan terakhir itu di Piala Asia kan kalah 3-1 juga. Tapi permainan itu bagus. Artinya salah satu pertandingan terbaik di Piala Asia adalah Indonesia ketika bertemu Irak ya, ketika itu bermain di Qatar, dan Indonesia bisa mencetak 1 gol lewat Marcelino. Dan kelihatan betul bahwa ketika melawan Tanzania kemarin, meskipun statusnya adalah training match, tapi memang kelihatan ini tim udah lama nggak kumpul. Lalu kemudian memang berantakan banget lah memang. Dari 11 pemain 10 juga diganti kan, memang Sintayong mencoba formasi lagi, mencoba beradaptasi lagi dengan tim. Tapi backbone tim ini sebetulnya ada. Dan saya sih optimis ya bisa meraih 1 poin lah paling enggak. Kalau menang memang rada susah, agak berat karena Irak meskipun sudah lolos, mereka kan harus jaga koefisien poin FIFA-nya. Kalau kalah dari Indonesia tuh mereka dropnya banyak gitu. Dan Indonesia kalau bisa menang, itu poin FIFA-nya tuh banyak sekali. Jadi tentu saja Irak tetap menjaga momentum karena terakhir mereka tetap akan melawan Vietnam di Basra. Jadi harusnya sih ini pertandingan menjadi seru karena Indonesia bagaimanapun juga sekarang cukup disegani meskipun harus membuktikan di tim senior. Oke. Dan ini yang belum bisa dibuktikan oleh Sintayong. Bung Joy, kalau tadi Bung Joy nyinggung soal poin, Indonesia kan sebenarnya butuh tinggal 3 poin lagi ya untuk lolos ke babak ketiga. Saat ini kan ada di posisi kedua klasemen di bawah Irak. Kalau hitung-hitungan Bung Joy tadi, mungkin akan dapat sekitar 1 poin, 1 gol katakanlah. Berapa skor yang kemudian dibutuhkan untuk bisa lolos dengan mengumpulkan 3 poin itu? Kalau 3 poin saya rasa Indonesia akan ambil lawan Filipina ya. Melawan Irak ini menurut saya test case saja. Apakah tim ini sudah betul-betul solid setelah sekian lama mereka tidak kumpul bareng. Untungnya ada sejumlah pemain U23 yang sekarang kumpul di timnas senior. Jadi mereka sebetulnya bisa menjadi backbone yang bagus ya untuk timnya Sintayong. Nah persoalannya adalah apakah pemain-pemain yang kemudian baru bergabung, Jai juga kan kayaknya baru bergabung hari ini. Jadi memang butuh penyesuaian nih dia. Apakah bisa langsung tune in gitu loh, meskipun pemain kelas Liga Italia, tetapi tetap dia butuh waktu untuk tune in dengan tim. Kemarin hampir semua pemain yang datang dari Eropa, Shane Patiyama, Struijk, siapapun itu memang kelihatan belum padu dengan tim, gitu loh ya, bisa dimaklumi karena mereka kan lama nggak kumpul bareng. Gini Bung Joy, Sintayong kan juga mengakui Irak itu sebetulnya memang di atas kertas lebih kuat daripada Indonesia. Tapi timnas kan juga telah berkembang seperti tadi kata Anda. Adakah sebetulnya peluang untuk menang meskipun sebenarnya tadi Anda juga katakan ya berat? Ya ada tapi kecil lah ya. Kalau draw kemungkinannya cukup besar dan dengan formasi 3-4-3 kan itu memang formasi yang sangat ofensif. Kalau saya jadi Sintayong nih, saya akan pertahankan pola sangat ofensif itu karena bagaimanapun melawan Irak kalau bertahan juga percuma gitu ya. Dan Irak memainkan pola 4-3-2-1 itu formasi diamond yang sangat tangguh untuk menahan gempuran-gempuran dari formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Gitu. Nah ini yang saya kira Sintayong sudah tahu itu ya. Dan ketika terakhir di Piala Asia kan memang Irak sangat mendominasi, Indonesia bisa cetak 1 gol, tapi dominasi permainan itu ada pada Irak. Tapi sekarang menurut saya konstelasinya agak berubah karena tim Indonesia ini meskipun menurut saya masih berantakan kemarin, tapi 2-3 hari ini pasti sudah semakin solid. Sayangnya memang tidak ada waktu lagi untuk bertanding secara kompetitif. Dan Irak pun menurut saya juga sudah agak tidak terlalu ngotot ya, meskipun dia tetap tidak mau kalah lah pasti ya. Tetapi memang konstelasinya berubah. Indonesia punya peluang lah untuk menang meskipun tidak banyak ya, mungkin sekitar 30 atau 35%. Tapi bukan tidak mungkin kan. Kalau draw menurut saya aman karena lawan Filipina saya yakin Indonesia bisa menang dan masuk ke putaran ketiga. Kalau masuk ke putaran ketiga itu potensinya untuk bisa lolos bahkan lebih besar kan. Sekarang jatah Asia ini 8+1. Gitu loh. Jadi Indonesia masih punya kesempatan untuk maju ke putaran-putaran berikutnya kalau lolos ke putaran ketiga. Bung Joy, ini kan main di kandang sendiri. Biasanya main di kandang sendiri kan mental pemain kita tuh lebih katakanlah lebih menggigit gitu bahasanya. Kansnya akan lebih terbuka nggak untuk Indonesia? Kalau tadi Bung Joy juga sempat katakan kita nggak mungkin bermain bertahan, kita harus bermain menyerang kalau lawan Irak. Kuat nggak tuh kira-kira? Itu persoalan juga. Karena bermain dengan formasi
3-4-3 itu butuh ketahanan fisik yang luar biasa. Karena apa? Mereka harus mendominasi permainan lewat passing-passing pendek. Nah, itu yang menurut saya kemarin tim tidak kelihatan. Bahkan pertahanan Indonesia itu kemarin sempat 2 kali kena passing through pemain-pemain Tanzania. Ini yang sangat berbahaya karena pemain Irak jauh lebih tangguh daripada Tanzania. Jauh lebih atletis dan secara fisik mereka kelihatan lebih bugar ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau main menyerang, cukup nggak VO2 max-nya untuk bermain full, determinasinya tuh tinggi terus selama 90 menit. Nah, ini yang jadi PR besar bagi Indonesia. Makanya saya tidak terlalu optimis, meskipun saya cukup yakin Indonesia bisa melawan dengan bagus sekali ya terhadap Irak. Dan 1 poin saya rasa itu sudah sangat bagus. Kalau bisa menang itu mukjizat. Tapi kalah pun kan nggak malu-maluin gitu loh, lawannya Irak. Jadi menurut saya main lepas aja, dan bakat main lepas itu Sintayong punya. Ketika bermain dia melatih U23 kan lawan Jordania itu salah satu yang terbaik. Betul. Gitu loh. Bisa keluar semua kemampuannya. Harusnya sih tim ini yang lebih senior harusnya sih bisa bermain lebih enjoy, karena kalah lawan Irak tuh bukan aib gitu loh. Jadi main lepas aja, kalah pun tidak apa-apa, karena publik Gelora itu saya tahu betul, lawan Korea tahun 2007 saya hadir itu kalah pun kita standing ovation. Oke. Jadi nggak ada masalah dengan kekalahan. Tapi kalau tidak kalah itu jauh lebih bagus, dan 1 poin udah yakin lah lolos ke putaran ketiga. Bung Joy tadi kan sempat juga singgung soal katakanlah harmonisasi antar pemain ya Bung Joy. Kalau kita tahu kan beberapa pemain di timnas senior ini kan juga limpahan dari timnas U23 kemarin. Ini kira-kira Betul. mereka bisa bermain balance nggak besok? Nah, ini yang justru saya berharap Marcelino, Pratama itu akan menjadi motor ya, di depan strike juga akan menjadi motor. Tetapi memang persoalan penyelesaian akhir ini masih menjadi isu di timnas senior. Kemarin Indonesia paling tidak ada 2 peluang bersih banget ya. Saya nggak bisa jadi gol. Karena itu kalau bisa jadi gol itu jadi bekal kepercayaan diri. Nah, pemain-pemain yang udah lama bergabung dengan U23 dan senior ini yang seharusnya bisa menjadi motor. Karena yang lain menurut saya yang di timnas senior ini memang kemampuan mereka di atas rata-rata. Cuma memang persoalannya kan mereka jarang main bareng. Ini yang dibutuhkan dari sebuah tim ini kan bukan saja skill individu tapi juga blending di dalam timnya, komunikasi. Lalu kelihatan betul kemarin determinasinya tuh nyaris nggak ada ya. Harusnya sekarang sih keluar semua determinasi. Determinasi yang saya maksud misalnya begitu kehilangan bola dia ambil lagi. Nah, itu yang tidak pernah diperlihatkan oleh tim senior secara baik. Nah, tim Irak ini saya lihat dalam beberapa pertandingan itu mereka determinasinya luar biasa. Kehilangan bola langsung diambil lagi. Oke. Kehilangan bola langsung balik ke perimeternya. Ini yang tidak harus dilakukan oleh Indonesia. Artinya bermain lepas aja, kita juga punya PR bagaimana kemudian harmonisasi antara mereka yang jarang main bareng, katakanlah belum klop banget, tapi kita nantikan supaya besok di pertandingan mereka bisa lebih kompak lagi, bisa main lebih lepas, sehingga ya minimal kalau kata Bung Joy tadi bisa dapat skor 1 poin ataupun bisa main imbang begitu kira-kira ya? Iya, mudah-mudahan sih determinasinya keluar, Oke. lebih kompak. Itu 1 poin saya rasa bagus sekali. Terima kasih Anton Sanjoyo, Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.